Halo, salam Pancasila, Salam salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Oke, Asik. bisa? Oke, mari kita satu kali lagi. Salam Pancasila, Salam konstitusi, salam konstitusi, visi visi untuk Indonesia. Indonesia. Oke, para pemirsa di seluruh Indonesia, terima kasih sudah berkesempatan untuk di YouTube Visi Indonesia. Jangan lupa like, subscribe dan share ya tentang Visi Indonesia, karena Visi Indonesia membawa visi ke depan tentang tata negara dan administrasi negara. Nah, baiklah, pada kesempatan yang indah ini saya sudah bersama Abang deh, saya panggil Abang aja ya, ini Abang muda ini, Abang Rifandi Ritonga SHM Hum. SHM atau SHM? SHMH atau SHM? Oh, SHMH. Abang Rifandi Ritonga SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Wah, jauh-jauh ke Lampung ya, sudah mau atau berkenan diwawancara oleh Visi Indonesia. Bang Rifandi, apa kabar? Baik, Ibu Vita. Oke, rasanya kurang klop kalau kita tidak melihat wajahnya. Namun karena di masa COVID ini kita harus pakai, tetapi kita minta beberapa detik untuk melihat wajahnya yang ganteng. Monggo, silakan dibuka dulu, Abang. Oke. Ya, oke. Mana lihat dulu dong. Oke, itulah Abang Rifandi. Beliau adalah rekan kami di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Beliau adalah sekretaris di bidang sekretaris di bidang kerjasama. Kira-kira giat-giat apa yang sudah dibuat oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada bidang kerjasama? Sebelum saya masuk ke topiknya nih. Halo Bapak Ibu sekalian, mahasiswa sekalian, selamat bergabung dan terima kasih kepada Ibu Vita yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya mengisi di sesi-sesi YouTube-nya Bu Vita yang sangat luar biasa. Bu Vita dan Bu Siti. Bu Vita dan Bu ya. Siti. Bu Vita dan Bu yang Siti. Tentunya subscribe ini sudah mencapai jutaan. Waduh. Baru belajar ini. Dengan penghasilan moga satu bulannya bisa sampai 100 juta lah. Amin. Amin deh. Makasih banyak. Di asosiasi saya sebagai sekretaris membantu di kesekretariatan yang tentunya membantu tugas-tugas daripada sekretaris jenderal pengurus pusat APHTN-HAN. Oke. Nah, jadi semua tugas-tugas yang berkaitan dengan keorganisasian, segala koordinasi lintas departemen, nah itu saya membantu di situ. Nah, seperti halnya kegiatan-kegiatan apa saja, penjadwalan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesekretariatan tentunya, nah ini kita membantu. Jadi kesekretariatan ini pembantu bagi setiap departemen lah, seperti itu konsepnya. Oke, Bang Rifandi. Tadi dia agak pelit untuk membuka masker dia, apa? Ya. Tapi ada Facebooknya kan? Ada. Jadi bisa dicari Facebook maupun Instagram ya. Facebooknya Rifandi Ritonga. Oke. Instagramnya Rifandi Ritonga. Oke. Rifandi Ritonga. Oke. Ya, di Instagram monggo silakan lihat wajahnya ya. Jadi beliau adalah di Universitas Bandar Lampung ya, di Fakultas Hukum. Beliau mengajar tentang produk hukum ya, kemudian legal drafting, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan apa lagi? Politik hukum. Politik hukum dan otonomi daerah. Jadi itu adalah materi-materi yang dia sampaikan untuk para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Tapi lagi cuti sekarang. Lagi cuti karena lagi sekolah ya. Iya. Lagi lanjut. Jadi dosen non job. Jadi lagi lanjut S3 ya di Universitas 11 Maret.
11 Maret, 11 Maret Surakarta ya. Nah, Oke, kali ini kita ada topik yang menarik yang akan dipaparkan oleh Bang Rifandi, yaitu tentang program pembentukan peraturan daerah. Karena ini adalah turunan dari hukum tata negara ya. Ya, Jadi hukum tata negara, kalau Anda ketika belajar ilmu negara, hukum tata negara, maka akan masuk ke bidang-bidang yang spesifik seperti hukum acara Mahkamah Konstitusi maupun legal drafting. Nah, kali ini kita akan membahas tentang legal drafting lebih ke peraturan daerah, ya. Jadi spesifik ke peraturan daerah bahwa ada program pembentukan peraturan daerah. Nah, kira-kira Bang Rifandi gimana ini tentang program pembentukan peraturan daerah? Apa pentingnya legal drafting untuk peraturan daerah ini gimana? Ya baik, terima kasih Bu Vita. Sebelumnya saya mengucapkan apresiasi bagi kita semua yang mengambil fakultas hukum sebagai pilihan utama, tentunya seperti itu. Karena setiap lini kehidupan kita yang mungkin mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian yang menonton YouTube ini, jangan sungkan-sungkan lah memuliakan anaknya, mungkin seperti itu, karena semua lini kehidupan di bangsa negara kita ini itu semua dilingkupi oleh hukum yang tentunya untuk mengatur kehidupan kita dalam melakukan kehidupan sosial bermasyarakat seperti itu. Nah, topik yang sangat penting yang tadi sempat dikulik oleh Bu Vita tentang pembentukan produk hukum daerah yang kita kenal sebagai Perda. Nah, tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ini adalah menjadi aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri bagaimana melaksanakan tertib pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat di rezim otonomi daerah. Tentunya itu yang menjadi sangat spesial untuk dibicarakan seperti itu. Nah, sebelum saya masuk kepada hal yang sangat spesifik bagaimana tantangan ke depan dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya pasca perkembangan perkembangan hukum di tanah air berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik bagi pemerintah daerah, bagaimana adanya penurunan-penurunan norma yang dalam skala undang-undang itu diturunkan atau di breakdown ke bawah untuk menjadi norma yang diatur dalam peraturan daerah, bahkan peraturan kepala daerah atau perkada itu sendiri. Nah, untuk mencapai ke situ ini tentunya sesuai dengan politik hukum di daerah yang mungkin rekan-rekan atau rekan mahasiswa mengetahui bahwa kita memiliki kitab bahasanya seperti itu, kitab sucinya para legal drafter itu untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena disitulah diatur segala unsur dan segala sistematika, baik itu penulisan naskah akademik sampai dengan bagaimana perumusan norma-norma dalam bentuk pasal maupun ayat serta konsideran atau dalam batang tubuh dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam ada unsur-unsur ya. Jadi mahasiswa yang mengambil HTN dan HAN, jadi berbicara tentang legal drafter itu tidak lepas dari pokoknya, yaitu Undang-Undang tentang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik itu dia dari tataran undang-undang sampai dengan peraturan yang terbawa yaitu Perda, itu semua diatur dari situ. Jadi nggak ada rujukan lain, itulah yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti itu. Nah, selain itu juga dalam pembentukan peraturan daerah yang menjadi patokan ini sangat mudah sebenarnya. Yang pertama kita lihat dalam teori perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah itu tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti itu. Itu yang harus dipastikan. Lalu kedua adalah tidak boleh overlapping dalam pembentukan peraturan daerah. Misalnya di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah ini kita kan di bagian terakhir itu ada
ada matriks pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah. Nah, itu pemerintah secara teratur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah nomor 32 tahun 2014 misalnya. Seperti itu sudah di kelompok-kelompokkan mana yang dalam nantinya pembentukan peraturan daerah harus mengatur apa dalam tingkat provinsi, mana pemerintah daerah kabupaten kota membentuk apa. Nah, sehingga dalam prosesnya nanti ada namanya fasilitasi. Kalau kabupaten kota itu fasilitasinya adalah provinsi yang mengoreksi apakah suatu rancangan peraturan daerah di tingkat kabupaten kota itu bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, sedangkan kalau provinsi itu nanti di Dirjen Fasilitasi. Nah, itu. Jadi kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita ke Jakarta di gedung H di lantai 6 kalau nggak salah seperti itu. Nah, di situ diperiksa dalam matriksnya apakah pasal-pasal yang dirumuskan dalam bentuk norma itu bertentangan atau tidak. Nah, itu khusus untuk provinsi seperti itu. Nah, tapi sebelum sampai kepada proses pembentukan suatu perda, Bu Vita, nah ini harus dimulai dulu dengan namanya perencanaan. Ya, perencanaan. Nah, seperti kita kenal bahwa perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah itu namanya adalah APK. APK itu analisis kebutuhan perda. APK analisis kebutuhan perda. Nah, analisis kebutuhan perda ini adalah di tingkat pemerintah daerah ada namanya, kalau di provinsi namanya bagian hukum, ya, bagian hukum. Nah, itu kabupaten kota juga bagian hukum juga. Tapi kalau dia masuk kepada ranahnya DPRD, itu namanya Bapemperda. Bapemperda itu membahas. Nah, di Biro Hukum itu membahas tentang APK-nya, analisis apa sih yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan pembentukan peraturan daerah. Nah, sedangkan di Bapemperda itu juga mendiskusikan apa yang akan dibahas atau dibentuk yang menjadi kebutuhan wajib atau pokok suatu daerah seperti itu. Nah, di situ didiskusikan prosesnya. Kira-kira banyak nih usulan-usulan dari setiap komisi. Nah, perlu diketahui oleh mahasiswa sekalian bahwa kalau di DPRD, ya baik itu kabupaten dan kota, itu setiap komisi memiliki mitranya sendiri-sendiri. Tentunya mitranya itu adalah dinas-dinas atau SKPD yang berasal dari eksekutif. Ya, kalau misalnya di kabupaten kota itu ada bupati dan kepala dinasnya. Kalau di provinsi itu ada gubernur dan kepala dinasnya. Nah, dia bukan OPD lagi sebutannya pada rezim otonomi daerah, tapi ada perubahan nomenklatur di dalamnya menjadi SKPD. Nah, seperti itu. Nah, di situ dibuat, misalnya contoh. Nah, saya sedang menyusun tentang perda berkaitan dengan zonasi. LP3P itu tentang zonasi dan pulau-pulau terkecil. Nah, di situ ada ruang-ruang yang misal tidak boleh diganggu, ada ruang-ruang yang memang masih bisa dieksploitasi. Nah, ternyata pasca perkembangannya ini menjadi dinamika dari pembentukan peraturan daerah. Ternyata di 3 bulan terakhir ini ada penyampaian surat dari Kemendagri dan dari Kemendagri serta dari KPK bahwa ternyata penyusunan untuk perda tentang zonasi ini digabungkan dengan RT/RW. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, ini karena kearifan lokal juga harus seperti itu. Nah, jadi itu kendala-kendalanya. Jadi pemerintah itu walaupun di daerah itu terkesan adalah otonom, tapi ternyata kita masih ketahui pemerintah pusat juga masih ada intervensi seperti itu. Oke. Jadi ini menarik banget ya tentang program pembentukan peraturan daerah. Jadi tadi Bang Rifandi sudah bilang, wah bersyukur kalau dia masuk di Fakultas Hukum. Sangat bersyukur sekali. Dan sangat menjanjikan kalau lihat wah ini masuk jadi ahli di dalam
pembentukan Perda. Nah, Benar. dari pengalaman Bang Rifandi ini misalnya ada mahasiswa Fakultas Hukum kemudian dia tertarik dengan bidang hukum tata negara tentang legal drafting ini. Kira-kira Bang Rifandi kiat-kiat apa yang kemudian dia harus kuasai di Fakultas Hukum tentang teknik, jadi resepnya apa sih di teknik penyusunan peraturan daerah ini? Jadi kira-kira bagaimana sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian saya mau spesifik ini, apa yang harus lebih dulu saya kuasai? Apakah teknik penyusunannya itu saya harus bagaimana, harus belajar bagaimana dan di mana? Ya, oke. Kalau di kami di Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum, mata kuliah tentang legal drafter ini salah satu mata kuliah wajib. Nah, kenapa? Karena belum tentu setiap mahasiswa atau lulusan Fakultas Hukum itu bisa membaca undang-undang dengan baik. Nah, sehingga dalam kurikulum kami, nah itu dijadikan mata kuliah wajib. Nah, tentunya kembali lagi kepada keminatan mahasiswa itu mau diambil atau tidak. Jadi menurut saya memberikan warning di sini, mata kuliah legal drafter itu mata kuliah wajib, karena dengan kalian belajar tentang legal drafter itu kalian akan bisa mengerti bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, bagaimana cara proses perumusan norma, bagaimana proses bahasa perundang-undangan yang baik dan benar. Sehingga diharapkannya dari kalian mempelajari tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini kalian akan sangat mudah untuk mengetahui bagian-bagian daripada struktur perundang-undangan itu yang mengatur tentang apa, lalu kepentingannya di mana, lalu bagaimana kalimat-kalimat pengacuannya. Nah itu, nah tentunya bukan hanya ini Bu Vita, bukan hanya mahasiswa HTN saja yang membaca undang-undang, tapi kan pidana juga membaca undang-undang, perdata juga membaca undang-undang. Jadi menurut saya ini sangat penting, dan bersyukurlah bagi kalian mahasiswa sekalian yang memang mengambil hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Karena dinamika ketatanegaraan kita setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 ternyata lebih berkembang, dan kemudian kita harus benar-benar tahu, jangan sampai kemudian pembentukan peraturan daerah itu kemudian menciderai otonomi daerah itu sendiri. Kepentingan masyarakat di daerah itu. Ya betul, kepentingan masyarakat atau tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Oke, ada satu lagi yang kemudian pada saat sekarang ya, di saat reformasi ini, kira-kira Bang Rifandi apa tantangan dari dan kendala ketika melihat perumusan pembentukan secara global aja ya, pembentukan peraturan daerah sekarang di Indonesia? Untuk pembentukan peraturan daerah di Indonesia kan sebenarnya peraturan itu dibentuk untuk mendampingi namanya RPJMD gitu ya. Kalau di pusat RPJPN. Iya kan seperti itu. Nah, lalu itu sebenarnya adalah sari-sari yang diambil dari visi misi gubernur dalam kepala daerah dalam membangun suatu daerahnya di masa kepemimpinannya seperti itu. Tantangannya adalah kadang-kadang antara eksekutif dan legislatif di daerah itu tidak saling mendukung daripada program yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Kadang-kadang dimunculkan dalam Bapemperda atau hasil daripada paripurna pengesahan berapa jumlah perda yang akan diusulkan dalam tahun berjalan, itu tidak mix dengan tidak mix dengan visi misi kepala daerah itu sendiri, walaupun ada hal-hal itu tidak selalu berasal dari situ, tapi berasal juga dari kebutuhan masyarakat seperti itu. Jadi itu ya. Jadi ada tantangan yang terjadi, ada miskomunikasi. Ya, politik hukumnya lebih hukum daerah di daerahnya dalam pembentukan peraturan daerah itu yang masih kadang-kadang kita agak bingung sendiri. Nah, khususnya yang terjadi adalah egosentris daripada komisi-komisi yang menyampaikan usulan raperda itu kadang-kadang yang
yang walaupun tenaga ahli juga nggak bisa batasi juga gitu kan, namanya kita dibayar oleh anggaran Oke. DPRD misalnya seperti Iya, itu. Tapi oke. kalau maunya dia harus seperti ini, kita seperti ini, yang penting secara pandangan akademik kita sudah menyampaikan hal yang benar. Hal yang benar ya. Jadi kita tugasnya untuk memberikan hal yang benar. Kemudian tapi memang ada tarik menarik antara hukum dan politik Ya, ketika tetap. kebijakan-kebijakan peraturan daerah itu akan dibuat. Tapi kembali ke wisdom ya, kembali ke kita. Oke, satu mungkin ada closing statement dari Bang Rifandi tentang Perda ini. Closing statement-nya adalah ya mengajak kepada mahasiswa yang bukan hanya mahasiswa hukum tata negara dan hukum administrasi negara, walaupun ini bukan rumpun kalian, tapi saya rasa ini penting bagi kalian untuk memahami bagaimana membaca undang-undang itu sendiri. Tapi bukan menafsirkan lah ya. Iya, oke. Jadi ini sangat penting karena negara kita adalah berdasarkan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi dasar kita berpijak adalah hukum. Ya. Kalau bukan mahasiswa hukum, siapa lagi yang mau memberikan contoh kepada negeri ini bahwa kita adalah negara hukum. Mungkin itu aja ya, terima kasih Bang Rifandi. Bang Rifandi, makasih banyak jauh-jauh dari Lampung ya, sudah bersama Visi Indonesia ya untuk berbagi ilmu tentang program pembentukan peraturan daerah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Oke, para pemirsa dan mahasiswa dimanapun Anda berada, mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Bandar Lampung maupun Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo, silakan menyimak. Salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia.